Selamat datang di channel Kantong Official, mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi video dari kami, terima kasih. Pagi itu, suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tampak berbeda. Ratusan keluarga korban kecelakaan KM Tunu Pratama Jaya yang karam beberapa hari sebelumnya berkumpul di tenda darurat yang didirikan oleh pihak berwenang. Suara tangis dan doa menggema di antara semilir angin laut. Di tengah suasana haru tersebut, datanglah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, Gibran berjalan perlahan menyusuri deretan keluarga korban yang masih menunggu kabar pasti tentang kerabat mereka yang hilang atau yang sudah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Gibran sempat berhenti dan berbincang dengan beberapa ibu yang kehilangan anaknya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mendengarkan kisah pilu mereka. Ia tampak berusaha menahan emosinya, namun beberapa kali ia menghela napas panjang, seolah tak kuasa menyembunyikan rasa sedih. Setelah berbincang dengan para keluarga korban, Gibran pun berdiri di hadapan mereka. Dengan suara pelan, ia berkata, "Lebih besar dari, saya datang ke sini bukan hanya sebagai pejabat, tetapi juga sebagai seorang ayah dan saudara. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan." Ia kemudian menyerahkan santunan secara simbolis kepada keluarga korban. Uang santunan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban para keluarga yang ditinggalkan. Beberapa keluarga tampak meneteskan air mata saat menerima amplop santunan tersebut, sementara Gibran menunduk hormat sebagai tanda empati. Tak hanya itu, Gibran juga memastikan bahwa pemerintah akan memfasilitasi pencarian korban yang masih hilang serta membantu proses pemulangan jenazah yang sudah ditemukan. Lebih besar dari, kami akan terus mendampingi dan membantu sampai semua proses selesai, tegasnya. Sebelum meninggalkan lokasi, Gibran menyempatkan diri memegang tangan beberapa anak kecil yang menjadi yatim akibat tragedi ini. Dengan lembut, ia berpesan agar mereka tetap kuat dan semangat menjalani hidup. Saat mobil yang ditumpanginya perlahan pergi meninggalkan pelabuhan, banyak yang terharu atas kehadiran dan kepedulian sang wakil presiden. Bagi keluarga korban, kunjungan dan santunan tersebut bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi juga pengakuan atas rasa duka mereka, bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Gibran bentuk tim evaluasi dan beasiswa untuk anak korban KM Tunu Pratama Jaya. Beberapa hari setelah kunjungannya ke pelabuhan Tanjung Perak, Gibran memimpin rapat terbatas di Istana Wakil Presiden. Bersama Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, dan beberapa pejabat terkait, ia membahas langkah-langkah lanjutan pasca tragedi KM Tunu Pratama Jaya. Di dalam rapat, Gibran tampak serius. Ia mendengarkan dengan seksama paparan tentang kronologi kejadian, penyebab sementara kecelakaan, serta kendala yang dihadapi tim pencari di lapangan. Lebih besar dari, keselamatan penumpang adalah prioritas. Kita tidak boleh berhenti hanya di santunan, tegas Gibran. Ia kemudian menginstruksikan pembentukan tim evaluasi keselamatan pelayaran nasional. Tim ini bertugas untuk meninjau ulang standar keselamatan kapal, pelatihan awak kapal, serta prosedur penanganan darurat di laut. Gibran ingin ada perbaikan nyata, agar tragedi serupa tak terulang. Tak berhenti di situ, Gibran juga menggagas program bantuan pendidikan untuk anak-anak korban. Dalam konferensi pers, ia mengumumkan, lebih besar dari, pemerintah akan memberikan beasiswa penuh hingga perguruan tinggi bagi anak-anak yang kehilangan orang tua dalam tragedi ini. Mereka harus punya kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Kabar ini pun disambut haru oleh para keluarga korban. Salah seorang ibu yang kehilangan suaminya berkata sambil menahan tangis. Lebih besar dari, saya lega setidaknya anak saya masih punya harapan melanjutkan sekolah, meski ayahnya sudah tiada. Program beasiswa ini diatur agar tak hanya membantu biaya sekolah, tetapi juga biaya hidup, seragam, hingga keperluan lain. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pendampingan psikologis bagi anak-anak korban, agar trauma yang mereka alami dapat ditangani dengan baik. Kunjungan kedua yang mengharukan. Beberapa minggu kemudian, Gibran kembali mengunjungi keluarga korban. Kali ini, ia datang ke sebuah sekolah dasar tempat beberapa anak korban bersekolah. Suasana berubah haru saat Gibran menyapa para siswa. Lebih besar dari, siapa yang bercita-cita jadi kapten kapal? Tanyanya sambil tersenyum.
Beberapa anak mengangkat tangan malu-malu. Gibran lalu memberi semangat agar mereka terus bermimpi, meski jalan hidup mereka diuji sejak dini. Lebih besar dari, kalian harus tetap kuat, belajar yang rajin. Pemerintah ada di belakang kalian. Di akhir kunjungannya, Gibran menuliskan pesan singkat di papan tulis sekolah. Lebih besar dari, untuk kalian yang hebat, tetaplah bermimpi setinggi mungkin, Gibran. Langkah-langkah yang diambil Gibran perlahan memberikan harapan baru. Bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menyaksikan bahwa kepedulian pemerintah tidak berhenti pada ucapan belasungkawa. Bagi Gibran sendiri, tragedi KM Tunu Pratama Jaya menjadi pengingat bahwa di balik setiap kebijakan, ada manusia yang harus diperhatikan dan dilindungi. Lebih besar dari, kita tak bisa menghapus duka mereka. Tapi kita bisa hadir, mendengar, dan berbuat sesuatu, ujarnya suatu hari di hadapan stafnya. Dan bagi anak-anak korban, santunan dan beasiswa ini menjadi secercah cahaya yang menjaga harapan mereka tetap menyala di tengah gelapnya duka. Temuan Tim Evaluasi Keselamatan Pelayaran. Setelah beberapa minggu bekerja, Tim Evaluasi Keselamatan Pelayaran Nasional yang dibentuk atas instruksi Gibran akhirnya merilis laporan awal. Di ruang rapat yang dihadiri Gibran dan pejabat terkait, ketua tim memaparkan hasil temuan mereka. Lebih besar dari, ada beberapa faktor penyebab tragedi KM Tunu Pratama Jaya, ungkap ketua tim. Mulai dari kelalaian prosedur pemeriksaan rutin, hingga kapasitas penumpang yang ternyata melebihi izin. Gibran tampak murung mendengar laporan itu. Ia menghela napas dan menatap layar proyektor yang memuat data-data korban. Lebih besar dari, ini bukan hanya angka, katanya pelan. Setiap angka adalah nyawa, ada keluarga yang kehilangan. Tim juga menemukan bahwa pelatihan keselamatan awak kapal belum memadai, serta banyak alat keselamatan di kapal yang sudah kedaluarsa. Gibran langsung memerintahkan agar temuan ini ditindaklanjuti segera. Lebih besar dari, jangan tunggu tragedi berikutnya. Benahi sekarang. Ia meminta agar perbaikan regulasi dan pengawasan dilakukan dengan ketat, termasuk sanksi tegas bagi perusahaan pelayaran yang lalai. Kisah inspiratif, Arif, si anak pelaut kecil. Di tengah suasana duka dan upaya perbaikan, muncul kisah menyentuh dari Arif, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang kehilangan ayahnya yang bekerja sebagai teknisi di KM Tunu Pratama Jaya. Sejak kejadian itu, Arif sering tampak termenung. Namun setelah mendengar tentang program beasiswa dan dukungan psikologis, ia mulai kembali ceria. Di sekolahnya, Arif bahkan membuat gambar kapal besar dengan tulisan, "Lebih besar dari, suatu hari, aku akan jadi kapten kapal yang aman." Kisah Arif terdengar hingga ke telinga Gibran. Dalam kunjungan ketiganya, Gibran sengaja menemui Arif di sekolah. Ia duduk sejajar di kursi kecil kelas 4 SD, dan bertanya, "Lebih besar dari, kenapa kamu mau jadi kapten kapal?" Dengan polos namun mantap, Arif menjawab, "Lebih besar dari, biar nggak ada lagi kapal tenggelam, Pak." Gibran terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Arif pelan, lalu berjanji, "Lebih besar dari, kalau kamu tetap semangat belajar, nanti saya akan bantu wujudkan cita-citamu." Arif pun tersenyum lebar, dan teman-temannya ikut bertepuk tangan. Perubahan nyata dan harapan baru. Beberapa bulan kemudian, pemerintah mengumumkan peraturan baru, semua kapal penumpang wajib melakukan pemeriksaan keselamatan tambahan sebelum berlayar. Jumlah pelampung dan alat keselamatan juga harus lebih banyak dari jumlah penumpang. Program pelatihan ulang bagi awak kapal juga digencarkan, dan perusahaan pelayaran diwajibkan menyediakan hotline pengaduan bagi calon penumpang yang merasa khawatir soal keselamatan. Gibran memantau semua itu, kadang turun langsung tanpa pemberitahuan. Ia ingin memastikan perubahan tidak hanya berhenti di atas kertas. Lebih besar dari, kalau kita cuma bicara, takkan ada yang berubah, ujarnya pada suatu kunjungan mendadak ke galangan kapal. Akhir cerita sementara, janji yang terus dijaga. Bagi para keluarga korban, rasa kehilangan tetap ada. Namun perlahan, kehadiran pemerintah, santunan, beasiswa, hingga perbaikan regulasi menjadi bukti bahwa duka mereka tak diabaikan. Dan bagi Arif, cita-cita menjadi kapten kapal yang aman kini bukan sekadar impian kosong. Di pundaknya, ia merasa ada janji besar yang harus dijaga, janji bahwa tak ada lagi anak yang harus kehilangan ayahnya di laut. Sementara Gibran, setiap kali ia mendengar suara ombak atau melihat kapal berlayar,
ia selalu teringat tragedi KM Tunu Pratama Jaya, dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa kepedulian sejati tak boleh pernah berhenti. Tentu, berikut kelanjutan ceritanya, melompat ke beberapa tahun kemudian, mengisahkan Arif yang tumbuh besar dan pertemuan harunya kembali dengan Gibran. Tahun berganti, Arif sang kadet pelayaran. 10 tahun berlalu sejak tragedi KM Tunu Pratama Jaya. Arif, anak kecil yang dulu menatap Gibran dengan mata penuh harap, kini telah berusia 20 tahun. Berkat beasiswa yang diberikan pemerintah, ia berhasil menembus seleksi akademi pelayaran ternama. Sejak hari pertama menjadi kadet, Arif selalu mengingat janjinya sendiri, menjadi kapten kapal yang aman, agar tak ada lagi anak yang kehilangan orang tuanya di laut. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, sering menjadi juara kelas, dan aktif dalam pelatihan keselamatan. Setiap kali berdiri di geladak kapal latihan, ia teringat sang ayah yang hilang di laut. Bukan sebagai luka semata, melainkan sebagai semangat untuk terus maju. Pertemuan tak terduga dengan Gibran. Suatu hari, Akademi Pelayaran tempat Arif belajar mendapat kunjungan kehormatan dari mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu sudah menyelesaikan masa jabatannya. Meski tak lagi menjabat, Gibran masih aktif sebagai pembicara di forum-forum kepemudaan dan pendidikan. Saat itu, Gibran berdiri di hadapan ratusan kadet. Rambutnya sudah sedikit memutih, namun suaranya tetap tegas. Ia berbicara tentang pentingnya kepemimpinan, tanggung jawab, dan keberanian membuat perubahan. Usai acara, Arif memberanikan diri maju dan memperkenalkan diri. Lebih besar dari, Pak Gibran, saya Arif. Dulu Bapak pernah datang ke sekolah saya, waktu saya masih kecil, habis kapal ayah saya tenggelam. Gibran tertegun. Ia menatap Arif lama, seolah mencoba mengingat masa lalu. Perlahan, senyum muncul di wajahnya. Lebih besar dari Arif, yang dulu bilang ingin jadi kapten kapal yang aman. Iya, Pak, sekarang saya kadet, dan cita-cita saya masih sama, jawab Arif. Gibran menepuk pundak Arif dengan lembut. Lebih besar dari, saya ingat betul. Kamu sudah sejauh ini. Teruskan, Arif. Jangan pernah lupakan alasan kenapa kamu memulainya. Di sekeliling mereka, beberapa kadet ikut terharu menyaksikan pertemuan itu. Seolah-olah dua generasi yang diikat oleh janji lama, bertemu lagi untuk saling menguatkan. Pelaut muda dan harapan baru. Beberapa tahun berikutnya, Arif lulus dan benar-benar menjadi kapten kapal kargo penumpang. Ia dikenal tegas dalam soal keselamatan, tak segan menunda keberangkatan jika ada alat keselamatan yang tak layak. Awalnya ada yang menganggapnya terlalu kaku, tetapi lama-lama semua awak kapal justru merasa lebih tenang berlayar bersamanya. Suatu malam di geladak, Arif berdiri memandangi laut luas. Ia teringat lagi pada ayahnya, tragedi kapal, dan pertemuan-pertemuan singkat dengan Gibran yang dulu memberinya santunan, lalu harapan. Lebih besar dari, Pak, janji saya masih sama, bisiknya pelan ke arah angin laut. Saya akan jaga penumpang ini, supaya tak ada lagi anak yang harus menangis seperti saya dulu. Warisan kepedulian. Kini, cerita tentang Arif dan tragedi KM Tunu Pratama Jaya sering menjadi contoh di Akademi Pelayaran dan Seminar Keselamatan Maritim. Sebuah bukti bahwa kepedulian tulus, meski terlihat kecil di awal, seperti santunan, beasiswa, dan sebuah kunjungan, bisa tumbuh menjadi perubahan besar di kemudian hari. Dan bagi Gibran, meski masa jabatan sudah lama usai, ia selalu percaya. Lebih besar dari, kebaikan itu berputar. Mungkin kita tak melihat hasilnya besok, tapi suatu hari nanti, akan ada anak-anak yang melanjutkan janji itu. Ujian seorang kapten, badai besar di tengah laut. Pada suatu malam yang gelap di Samudera Hindia, Arif, yang kini menjadi kapten kapal kargo penumpang bernama KM Nusantara Jaya, menghadapi ujian terberat dalam kariernya. Ramalan cuaca menyebutkan badai besar sedang bergerak cepat ke arah jalur pelayaran mereka. Di ruang kendali, layar radar menunjukkan pola awan pekat bergerak mendekat. Angin mulai mengamuk, dan ombak setinggi gedung 3 lantai mengguncang kapal. Lampu sempat berkelip, dan beberapa anak buah kapal menatap kaptennya dengan wajah cemas. Dengan napas dalam, Arif memegang mikrofon dan berbicara dengan tenang. Lebih besar dari, seluruh kru, pastikan semua penumpang memakai jaket pelampung. Tutup semua pintu kedap air. Kita akan mengubah haluan dan menunggu badai lewat. Keputusan yang menyelamatkan.
Sebagian anak buah kapal sempat ragu, mengubah haluan berarti memperpanjang waktu tempuh dan bisa membuat penumpang marah. Namun Arif tak bergeming. Lebih besar dari keselamatan penumpang lebih penting daripada waktu, tegasnya. Kapal bergeser menjauh dari pusat badai. Ombak tetap mengguncang keras, tapi berkat keputusan cepat itu, KM Nusantara Jaya terhindar dari hempasan terkuat. Setelah beberapa jam yang menegangkan, badai pun berlalu. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus awan kelabu, dan lautan perlahan kembali tenang. Para penumpang pun bertepuk tangan saat mengetahui kapal mereka selamat. Seorang penumpang lansia mendekati Arif dan berkata sambil menitikkan air mata. Lebih besar dari, terima kasih, nak. Kau sudah menjaga kami. Arif hanya tersenyum, menahan haru. Dalam hati, ia teringat janji lamanya. Lebih besar dari, ayah, aku sudah melakukan bagianku. Penghargaan dan kenangan. Peristiwa itu pun menjadi perbincangan di media nasional. Arif dipuji sebagai kapten muda teladan yang berani mendahulukan keselamatan penumpang. Beberapa bulan kemudian, dalam peringatan Hari Maritim Nasional, Arif menerima penghargaan Pelaut Muda Inspiratif dari Kementerian Perhubungan. Saat naik ke panggung, ia teringat masa-masa sulit sebagai anak korban kecelakaan kapal, hingga dukungan beasiswa yang mengubah hidupnya. Dalam pidatonya, Arif berkata, lebih besar dari, saya berdiri di sini bukan hanya karena kerja keras saya sendiri, tapi juga karena ada tangan-tangan yang membantu saya saat saya masih kecil. Bantuan kecil bagi anak yang kehilangan ayahnya bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Terima kasih kepada semua yang telah peduli. Pertemuan terakhir dengan Gibran. Di acara penghargaan itu, Gibran, yang kini sudah lebih tua dan tak lagi menjabat, datang sebagai tamu undangan. Rambutnya hampir memutih seluruhnya. Seusai acara, mereka bertemu. Saya bangga padamu, Arif, kata Gibran dengan suara serak. Terima kasih, Pak. Semua ini juga karena janji lama yang Bapak bantu hidupkan, jawab Arif. Mereka berjabat tangan lama, lalu berpelukan singkat. Banyak orang yang menyaksikan momen itu terharu, karena tahu cerita panjang di baliknya. Janji yang hidup selamanya. Kini, di setiap pelayaran, Arif selalu mengingatkan seluruh kru. Lebih besar dari, setiap orang di kapal ini punya keluarga yang menunggu di rumah. Tugas kita bukan hanya membawa mereka sampai tujuan, tapi memastikan mereka kembali pulang dengan selamat. Dan di suatu tempat di hatinya, janji seorang anak kecil yang dulu berdiri di antara tenda darurat korban KM Tunu Pratama Jaya tetap menyala. Janji yang tak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi cahaya bagi banyak orang lain. Karena kebaikan, sekecil apapun, bisa tumbuh menjadi harapan yang besar, bahkan melintasi lautan.